Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salatan wa salaman daimaini ila habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma alimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a'i ila al-huda wat-tiladati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Pemirsa Ibaska TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi rahimahullah. Setelah beberapa waktu terhenti, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini diberikan waktu untuk istifadah, memberikan faedah dan intifa, memberikan manfaat, maka kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan kalimat syukur. Segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk terus belajar dan saling memberikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian tak lupa salam serta salawat tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, yang insya Allah kita masuk pembahasan pada bab yang baru, pasal yang baru. Tapi sebelum masuk pada bab yang ke-6, masih ada sisa sedikit dari pasal di bab 5, yaitu pasal atau pembahasan tentang al-amru bita'ahudil Qur'an wa tahdhir min ta'ridhihi lin-nisyan, yaitu pasal membahas tentang kewajiban menjaga Al-Qur'an, ya. Kemudian menghindari dari melupakan atau lupa dari Al-Qur'an. At-tahdhir, ya, ini tahdhir ini waspada dari ta'ridhihi lin-nisyan. Jadi ini fasal qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin, fil amri bi ta'ahudil qur'ani wat tahdhiri min ta'ridhihi lin-nisyan. Fil amri bi ta'ahudil qur'an, ini bab tentang perintah untuk menjaga Al-Qur'an, menjaga hafalan Al-Qur'an, menjaga bacaan Al-Qur'an, dan perintah untuk senantiasa berkomitmen dengan Al-Qur'an. Wat tahdhiri, dan tahdzir atau wanti-wanti, waspada, min ta'ridhihi lin nisyan, dari menghindari dari lupa, ya. Kita diwaspada, diberikan kewaspadaan untuk tidak melupakan Al-Qur'an. Kemudian muallif Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, ya,
thabata an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, telah ditetapkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini beliau sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk dari qurra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sahabat mulia ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi tentang komitmen dengan Al-Qur'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, ya. Peliharalah atau jagalah Al-Qur'an ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha, bahwasanya Al-Qur'an itu lebih mudah untuk hilang, ya, minal ibili fi uquliha, daripada unta, dari unta yang sudah dikencang, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari hadis ini, ya, menunjukkan bahwa pentingnya, ya, harusnya kita berkomitmen untuk menjaga hafalan Al-Qur'an, ya. Kemudian bagi siapa yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dadanya ada hafalan Al-Qur'an, ada kemudahan yang telah Allah berikan padanya bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, ya, maka diperintahkan untuk ta'ahud, untuk senantiasa menjaganya. Makna ta'ahud itu adalah al-istimraru wat-tathbitu wal-muraja'atu, ya. Qira'at al-Qur'an 'ala ad-dawam, ya, yaitu terus-menerus, ya, meneguhkan untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk memurajaah, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an dan membacanya 'ala ad-dawam, selamanya. Ini makna ta'ahud. Jadi makna ta'ahud, ta'ahudus syai' laisa marrah au marratain. Jadi komitmen atau menjaga untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an ini bukan hanya dilakukan satu kali, dua kali, tetapi dilakukan terus-menerus, ya, tidak terhenti, ya, tidak berhenti, ya, tapi kemudian sepanjang dia hidup harus senantiasa berkomitmen untuk senantiasa membaca dan mengulangi hafalan Al-Qur'annya, kemudian mempelajari isi Al-Qur'an, dan yang lebih penting dari itu yaitu mengamalkannya. Seandainya kemudian seseorang itu sudah hafal Al-Qur'an, ya, kemudian dia hafalnya di waktu masa kecil, ya, kemudian dia bersandar dengan kecerdasan otaknya, kecerdasan yang dia miliki, mungkin dia merasa saya tidak murojaah pun saya insya Allah hafalan saya masih ingat, ini tetap tidak sesuai dengan perintah atau sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Tidak boleh kemudian dia bertawakal dengan kecerdasannya, tetapi hendaknya dia kemudian tetap melazimi, tetap mengulang hafalan-hafalan Al-Qur'annya, membacanya setiap hari. Ini maksud dari ta'ahud bil Qur'an, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tasbih, mempermisalkan bahwa hafalan Al-Qur'an itu diumpamakan seperti seseorang yang memiliki unta, kemudian unta itu dia kencang di sebuah di satu daerah gitu ya, atau di satu tempat gitu ya. Kemudian dia biarkan, ya. Kalau tidak dikencang pun dia akan hilang, ya. Maka dikencang pun berkemungkinan hilang, ya. Maka apalagi tidak diikat, ya, maka juga akan unta itu akan cepat menghilang dari pemiliknya.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan seperti itu karena apa? Al-Quran yang sudah dihafal oleh para penghafal Al-Quran itu jauh lebih cepat hilangnya, ya, lebih cepat menghilangnya dari pemilik hafalan Al-Quran itu kalau kemudian tidak dimurojaah atau tidak dilazimi konsisten dalam membaca dan memurojaahnya. Maka eh, di sini kita perlu merenungi hadis ini, ya, atau saya sampaikan dengan makna yang lain. Jadi kalau kemudian kita telah merasa ya bisa dan kemudian sudah memiliki hafalan Al-Quran, ya, baik ya, ya berapapun hafalan Al-Quran itu, satu surat, dua surat, satu juz, atau beberapa juz, atau alhamdulillah bisa 30 juz, ya. Kemudian eh, merasa sudah cukup, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Jadi bagaimana kemudian eh, konsisten untuk senantiasa melazimi Al-Quran, ya, bersama Al-Quran, ini yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kemudian jangan sampai terhenti dengan murajaah kita, terhenti dengan uh, keinginan-keinginan kita pada dunia, ya, dengan keenakan atau kelezatan dari dunia, kemudian lupa dan lupanya atau tidak memurojaah hafalan Al-Quran itu terhenti lama begitu ya. Ini tidak selazimnya seorang menghafal Al-Quran demikian. Apalagi kalau kemudian berhenti dari komitmen memurojaah hafalan Al-Quran itu karena kelalaian kita, karena kita meremehkannya, ya, atau mungkin karena kita sudah merasa cukup kemudian berpaling darinya, maka ini adalah masalah yang besar, ya, meskipun nanti sebenarnya bisa dikaitkan oleh beberapa mufassir, ya, ini juga bisa termakna dari surat At-Taha ayat 124 dan 125 yang Allah kemudian mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Ya. Ini sebagian mufassir mengkategorikan orang yang kemudian melalaikan hafalan Al-Qur'annya bisa dimaknai dengan ayat ini pula, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan, ya, yaitu berupa kehidupan yang sempit, bahkan di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Nah, ma'asyiral ikhwah, pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan ancaman atau tahdzir dari orang yang melupakan hafalan Al-Quran. Meskipun riwayat-riwayat itu dari sisi kesahihan periwayatannya, beberapa ulama mengatakan gharib, bahkan dhaif, tetapi uh, ini riwayat-riwayat hadis dhaif maupun gharib itu bisa berfaedah ilmu bagi kita, bahwa kita kemudian tidak boleh melupakan hafalan kita. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ibnu Umar dan abinya, bapaknya sahabat Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai keduanya, baik Umar dan Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an, ya, sesungguhnya perumpamaan sahibul Qur'an, penghafal Al-Qur'an, kamathali sahibil ibili al-mu'aqqalati, ya, ya, seperti pemilik unta yang
untanya itu muaqqalah, terikat. In ahada 'alaiha, jika dia menjaganya, menjaga unta itu, ya, amsakaha, memegangnya, ya, dia akan bisa menjaganya dan memegangnya. Wa in atlaqaha, dan jika dia melepaskannya, zahabat, dia akan pergi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Ibnu Umar ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perintah ini ya agar kita senantiasa menjaga, memegang hafalan Al-Quran kita dan jangan melepaskannya. Karena kalau kita lepaskan, kemudian tidak kita ulang hafalan kita, itu akan lepas sebagaimana lepasnya unta yang dilepaskan oleh pemiliknya. Kemudian ada hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujura ummati." Ya, uridat alayya ujura ummati. Ditampakkan kepadaku, ya, pahala umatku, hatta al-qadhatu yukhrijuhar rajulu, sampai ya ada kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang, minal masjidi, dari masjid, ya, itu mendapatkan pahala di sisi Allah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Lailatul Isra, di malam Isra Mi'rajnya, ya, ditampakkan kepadanya, ya, Allah memberikan, bahwasanya Allah memberikan pahala, banyak pahala kepada umatnya, sampai ketika umatnya itu, ada seseorang dari umatnya itu membersihkan masjid, mengeluarkan kotoran dari masjid, ya, itu diberikan pahala. Wa uridat alayya dhunubu ummati, kemudian ditampakkan pula pada Rasulullah, ya, dhunubu ummati, dosa-dosa umatnya, umatku, kata Nabi, dan ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzanban, kemudian Nabi berkata, falam ara dzanban a'zama min suratin minal Qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Kata Nabi, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosanya seseorang yang ketika diberikan oleh Allah satu surat, hafal satu surat, ya, dari Al-Quran, atau ayatin, atau hafal satu ayat dari Al-Quran, utiyaha rajulun, diberikan kepada seseorang itu, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fih. Tapi mohon maaf pemirsa Ibaska TV, di sini hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, tetapi ada pembicaraan tentang hadis ini, sehingga kita lihat pada footnote di bawah ini, ya, di bawah dari halaman ini, ya. Qala Tirmidzi hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Ya, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, hadis ini asing, ya, la na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya, illa min hadzal wajh, kecuali dari sisi periwayatan ini, ya. Kemudian wa dzakarat bihi Muhammad bin Ismail, dikatakan oleh Imam Bukhari, ya, nama Imam Bukhari ini nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail, falam ya'rifuhu wastaghrab wa astaghribhu, ya, wastaghribhu, ya. Kata Imam Bukhari, aku tidak mengetahui hadis ini dan hadis ini asing, ya. Ini meskipun dalam periwayatan hadis ini banyak para muhaddisin, ahli hadis menyatakan atau ada muskilnya, ada perbincangan tentang hadis ini, ya. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bermakna, memiliki makna agar kita berhati-hati, ya. Ya, dinyatakan di situ ada satu dosa yang paling besar, ya, dinyatakan, ya, dalam ditampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dosa yang paling besar itu diantaranya adalah
ketika seseorang diberikan hafalan Al-Quran, diberikan hafal satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran, kemudian dia melupakannya. Lalu kemudian mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir begini, kalau begitu kita nggak usah takut saja, kita nggak usah ngafal Quran karena takut mendapatkan ancaman ini, ya. Malah nanti kalau kita hafal Quran kemudian kita lupa, ya, sehingga dikategorikan kita memiliki dosa besar. Mungkin ada sebagian yang beranggapan demikian. Ini tentu anggapan yang demikian harus ditepis karena termasuk dari talbisul iblis, ya, godaan dari setan, ya. Artinya, ya, seseorang bisa menghafal Al-Quran dan kemudian bisa ta'ahud bil Quran, konsisten, komitmen untuk bersanding dengan Al-Quran, untuk menyandang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karunia besar, karunia atau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, ya. Sehingga fadilah ini tetap lekat, ya, keutamaan ini tetap lekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintanya untuk naik, ya, pada tingkatan yang tinggi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, Iqra warattilil Qur'an warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Kata Allah, ya, lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bacalah Al-Qur'an, ya. Bacalah, ya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran itu di dunia, ya. Karena sesungguhnya, ya, kedudukanmu atau kemuliaanmu nanti, ya, pada satu ayat akhir yang kamu baca. Artinya apa? Di akhirat nanti para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran akan diminta naik terus, ya. Naik naik, ya, naik kemuliaannya akan dinaikkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena sebab dia membaca Al-Quran, ya, terus, ya, sampai terhenti pada ayat akhir yang dia baca. Ini fadilah, ya. Maka kita dalam menyikapi hadis yang meskipun para muhadis mengatakan hadis ini gharib, penyikapannya harus tawassut, ya. Tidak kemudian berarti kemudian ada dugaan kalau begitu nggak usah menghafal Al-Quran. Ini adalah talbis iblis, ya, godaan syaitan. Tetapi asar atau hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fadilah hafal Al-Quran itu lebih banyak dan periwayatannya lebih sahih, maka tetap seorang muslim itu hendaknya bercita-cita dan ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dengan cita-cita itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan Allah berikan padanya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sa'd bin Ubadah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'd bin Ubadah, ini beliau sahabat Ansar, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana tsumma nasiyahu." Siapa saja yang membaca Al-Qur'an kemudian dia melupakannya, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati ajdam. Dia akan bertemu pada Allah azza wa jalla nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, ajdam, dalam kondisi cacat. Rawahu Abu Dawud wa Darimi, ya, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ad-Darimi. Jadi kita lihat di footnote bawah, ya, di sini dikatakan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Barinya menyampaikan hadis ini. Tapi ada sebagian muhadis lagi mengatakan hadis ini juga gharib, ya, masih dhaif, ya, sehingga ada perbincangan di kalangan muhadis, ya, tentang kesahihan hadis ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujura ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan padaku pahala-pahala umatku sampai ketika seseorang itu
mengeluarkan kotoran dari masjid, ya, itu juga diberikan pahala. Wa uridat 'alayya dzunubu ummati, dan ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzanban a'dzam min suratin minal Qur'an, ya. Maka aku tidak melihat dosa yang paling besar daripada min suratin minal Qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ada seseorang yang diberikan hafalan satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran, tapi kemudian dia melupakannya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an ini adalah tahdzir atau mewaspadai orang-orang penghafal Al-Quran, ya, agar jangan sampai melupakan Al-Quran, ya. Kata Nabi, ya, ditampakkan pada Nabi itu pahala umatnya, ya, sampai ketika umatnya, salah seseorang dari umatnya itu mengerjakan kebaikan yang ringan, yang kecil, ya, ketika dia mengeluarkan kotoran dari masjid, ya, itu pun diberikan pahala, ya. Begitu juga ada dosa yang paling besar, ya, yang ditampakkan pada Nabi, ya. Dosa itu apa? Dosa itu adalah ketika seseorang berhasil menghafal satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran, tapi kemudian dia melupakannya. Ini, ya, meskipun hadis ini para muhaddisin, para ahlu hadis menyatakan haditsun gharib, ya. Hadis ini gharib, tetapi berfaedah ilmu, pengetahuan pada kita, ya, agar kita tidak melupakan hafalan Al-Quran. Kemudian wa an Sa'ad bin Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, tsumma nasiyahu, kemudian dia melupakannya, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam, dia akan bertemu pada Allah azza wa jalla di hari kiamat, ya, bertemu menghadap Allah azza wa jalla di yaumil qiyamah dalam kondisi cacat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Darimi. Sama hadis ini juga menurut para ahli hadis, ya, masih muskil atau periwayatannya masih ada masalah, ya, sehingga tidak sampai pada derajat sahih. Meskipun kedua hadis tadi periwayatannya muskil dalam periwayatannya, tapi bisa kita ambil ilmu, ya. Jangan sampai kemudian bagi para penghafal Al-Quran itu kemudian meremehkan hafalannya. Inilah ilmu yang kita dapat di hadis gharib tadi. Nah, hingga kemudian diperkuat oleh perkataan para mufassir, diantaranya, ya, kedua hadis tadi meskipun gharib, ya, orang yang melalaikan hafalan Al-Quran itu, ya, bisa dimaknai, bisa terkategorikan orang yang melupakan Allah. Sehingga disebutkan, ada beberapa mufassir menyampaikan termasuk orang yang melalaikan Allah seperti di dalam ayat 124 dan 125 di surat Thaha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa saja yang berpaling dari mengingatku, ya, maka baginya kehidupan yang sempit, ya, kemudian akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam kondisi buta, ya. Ini bisa maknanya bisa ke arah sana, ke arah ayat di surat Thaha ini. Jadi kalau ada seseorang yang diberikan karunia oleh Allah hafal Al-Quran di usia, mungkin hafal Quran di usia tufulah, di usia kecil, ya, kemudian di usia remajanya atau di usia mudanya dia sudah tidak lagi mau menghafal Al-Quran, ya, dengan kelalaiannya, ya, dengan atau mungkin karena sengaja, ya, dia sudah malas, ya, membaca Al-Quran lagi karena dari kecil sudah dididik untuk menghafal Al-Quran, menjadi hafizul Quran, kemudian di usia dewasanya dia tidak bisa menikmati lagi membaca Al-Quran sehingga dia meninggalkan itu, ya, ini bahaya, ya. Maka siapa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa hafal Al-Quran, dia harus ta'ahud bil Quran, dia harus
senantiasa bersama dengan Al-Qur'an ya, menjaganya, membacanya dan mengulang-ulang hafalannya ya. Kemudian kita beralih pada fasal berikutnya ya. Qala al-muallif ya, muallif berkata, "Fi man nama an wirdihi," siapa saja yang lupa dari memurajaah hafalannya, wirid ini ya, lupa kebiasaan dia mengulang hafalan Al-Qur'an di waktu sholat malamnya, qiyamul lail, dia punya wirid qiyamul lail, kemudian di dalam rakaat sholat qiyamul lailnya dia membaca hafalan Al-Qur'annya ya, sambil murajaah, tapi kemudian dia lupa atau tertidur ya, sehingga malamnya dia tidak qiyamul lail dan meninggalkan wiridnya itu. Bagaimana menurut eee pandangan di kitab ini ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi minal lail," barang siapa yang tertidur dari hizbnya, hizb hizb ada istilah hizb di dalam jumlah atau miqdar ukuran murajaah, ukuran membaca Al-Qur'an. Itu satu hizb ya. Atau hizb ini ukuran seberapa halaman dia membaca dalam satu hari atau dalam satu waktu. Ini dinamakan hizb ya. Mungkin ketika salat qiyamul lail biasanya dia wiridnya adalah qiyamul lailnya selesai memurajaah hafalannya 1 juz, atau qiyamul lailnya selesai memurajaah hafalannya 1/4 juz atau setengah juz. Nah, itu dinamakan hizb. Tapi hizb di 1 juz itu miqdarnya biasanya ada dalam 1 juz ada 8 hizb ya. Nah, hizb pertama ya, hizb kedua sampai ke-8. Atau kalau jumlah halaman versi Al-Qur'an yang dicetak oleh Madinah itu 1 juz jumlah halamannya adalah 20 halaman. Ya, 20 halaman. Jadi biasanya ada tulisan di mushaf tersebut hizb, hizb ya. Hizb ini kalau di mushaf Madinah itu sekitar 3 halaman, kurang lebih ya, 3 halaman. Ya, jadi ada 3 halaman atau bisa lebih ya. Lalu kemudian ada tanda hizb. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hizb di sini ya. Barang siapa yang tertidur ya, tidak sempat bangun malam untuk qiyamul lail dan meninggalkan hizb bacaannya, ukuran dari bacaan murajaah hafalan Al-Qur'annya di malam hari, maka baginya apa? Kita simak berikutnya, aw an syai'in minhu, atau dia meninggalkan sesuatu atau sedikit dari miqdar hafalannya, hafalan murajaah hafalannya itu, faqara'ahu, maka kemudian dia menggantinya untuk membaca di waktu siang hari, ma baina shalatil fajri wa shalatil zuhri, dia qadha hizb bacaan murajaah hafalannya itu di antara waktu setelah sholat fajar, sholat subuh sampai sholat zuhur, dia ganti karena malamnya tertidur dan tidak sempat sholat qiyamul lail ya. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dia tetap ditulis ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seakan-akan dia seperti membaca atau memurajaah hafalannya di qiyamul lailnya. Ya. Artinya apa? Ini fadilah dari Allah dan Rasul-Nya bagi siapa yang kemudian sudah terbiasa untuk melakukan qiyamul lail dan memurajaah hafalannya di malam hari di salat qiyamul lailnya, kemudian karena darurat capek atau karena lelah atau karena sakit sehingga tidak sempat qiyamul lail, melakukan qiyamul lail ya, dan murajaah di salatnya itu, kemudian dia qadha, dia ganti
di waktu siang hari antara setelah salat fajar sampai salat zuhur dia baca Al-Qur'an, itu pahalanya sama dengan orang yang qiyamul lail dan memurajaah hafalan. Nah, maka ini juga terghib ya, motivasi dari Rasulullah pada kita semua agar ya ta'ahud bil Quran, agar senantiasa bersanding dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an, murajaah hafalan Al-Qur'an ya, kemudian terus menambah kebaikan begitu. Wa an Sulaiman ibn Yasar, kemudian dilanjutkan dari Sulaiman bin Yasar, qala berkata, qala Abu Usaid, berkata Abu Usaid, nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu. Abu Usaid ini siapakah dia? Dia adalah seorang Ansar ya, sahabat Ansar, dan hanya meriwayatkan hadis ini. Abu Usaid ini kalau di kitab Tibyan, di keterangan pada bab yang ke-10 ya, tentang ma'ajim kata-kata yang ada di kitab Tibyan ini, atau kamus dari kata yang ada di kitab Tibyan ini, disampaikan siapakah Sulaiman bin Yasar ya. Sulaiman bin Yasar ini adalah seorang Ansar ya. Dia seorang Ansar yang mengikuti perang Badar ya. Kemudian dia meriwayatkan hanya satu hadis ini ya. Apa kata Abu Usaid ini? Nimtul barihah ya. Tadi malam aku tidur ya, an wirdi, dan ketinggalan dari wiridku, kebiasaanku membaca Al-Qur'an di qiyamul lail, hatta asbahtu, sampai pagi hari. Falamma asbahtu, maka tatkala aku sudah berpagi-pagi, istarja'tu, aku kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disebut dengan kalimat istirja. Falamma asbahtu, maka tatkala aku di pagi hari, istarja'tu, aku langsung mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Usaid mengatakan, wa kana wirdi surat al-Baqarah. Dan kebiasaan wiridku itu adalah membaca surat Al-Baqarah di waktu malam. Fara'aitu fil manam, maka di dalam tidurku itu aku bermimpi ka'anna baqaratan tantahuni atau tantihuni. Ada seekor sapi ya yang menandukku ya. Ini mimpinya orang soleh ya. Mimpinya orang soleh itu karena dia lezat di kehidupannya melakukan amal-amal soleh, mungkin di siang harinya banyak melakukan amal soleh, maka ke bawah itu dalam mimpi hal-hal tatkala dia lupa dari mengerjakan amal soleh ya, kemudian dalam mimpinya dia mendapat mimpi yang tidak baik atau kurang enak begitu ya. Ini disampaikan oleh Abu Usaid seakan-akan dia rugi begitu ya, karena di mimpinya dia bermimpi diseruduk atau ditanduk oleh sapi ya. Karena satu hal, yaitu dia lupa membaca surat Al-Baqarah di dalam qiyamul lail, membaca surat Al-Baqarah ya, sehingga tidak terbangun dari tidurnya ya. Kemudian dia mimpi tertanduk oleh sapi. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Athar ini disampaikan oleh Ibn Abi Dawud. Ya. Inilah Abu Usaid ya, seorang Ansar yang salih tadi ya. Nama aslinya beliau adalah Malik bin Rabi'ah. Ya. Abu Usaid ini nama aslinya adalah Malik bin Rabi'ah. Dia mengikuti perang Badar ya. Kembali pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah para salafus saleh ya. Kebiasaan mereka adalah ta'ahud bil Quran ya, ketika Allah berikan rizki bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran ya, sering membaca Al-Quran ya.
mereka ya tidak akan melepaskan itu. Mereka akan senantiasa beriltizam ya, senantiasa menjaga hafalan Qur'annya ya, baca Al-Qur'an sampai akhir hayatnya. Sehingga inilah yang mengontrol kehidupan mereka ya, bawa diri mereka pada muraqabatullah level tinggi ya, muraqabatullah senantiasa diawasi oleh Allah ya. Jadi kemudian hidupnya merasa ada yang hilang kalau kemudian tidak membaca Al-Qur'an ya. Seperti di cerita tadi ya, mimpinya itu ya diingatkan untuk berbuat baik ya, diingatkan untuk membaca Al-Baqarah, diingatkan untuk qiyamul lail. Warawa Ibn Abi Dunya, warawa Ibnu Abi Dunya, dan meriwayatkan Ibn Abi Dunya an ba'di huffadzil Qur'an. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari sebagian para penghafal Quran, annahu nama lailatan an hizbihi, bahwasanya ada sebagian para penghafal Quran itu ya di malam harinya kelewat membaca Al-Quran, kelewat membaca murojaah Al-Quran. Fara'a fi manamihi, ada di antara mereka itu yang melihat dalam mimpinya, mimpi sewaktu tidur, ka'anna qailan yaqul, ada seseorang yang menghampirinya dan berkata, ajibtu min jismin wa min sihhatin, aku kaget ya pada jiwa yang sehat, badan yang sehat ya. Wa min fata, dan aku kaget pada seorang pemuda, nama ilal fajri, dia tidur sampai waktu subuh, wal mautu la tu'manu khatfatuhu, sedangkan maut itu tidak aman darinya ya, khatfatuhu ya, samberannya atau ya, khatfatuhu apa ini, menyambarnya itu, dia tidak aman dari sambaran maut. Fi dzulmil lail, di kegelapan malam, idza yasri, jika malam itu berlalu. Artinya ada sebagian para hufadzul Quran itu ya dihampiri oleh seseorang ya, kemudian seseorang berkata dengan bait ini ya, mengingatkan dia ya, ketika para hufadz Quran itu lalai malamnya, tidak qiyamul lail, tidak murojaah ya. Nah, inilah nikmatnya jadi orang saleh. Ketika lalai mengerjakan satu amal kebaikan, terbawa ya dalam mimpi ya, di mimpinya dia diingatkan oleh sosok ya, mungkin sosok tersebut ada dirinya sendiri atau sosok yang lain ya, mengingatkan padanya agar kembali beramal saleh. Mimpi tersebut, mimpi hal seperti ini adalah kenikmatan atau nikmat yang Allah berikan pada seseorang ya. Seringkali orang saleh itu mimpinya menjadi ilham baginya ya, menjadi alamat baik baginya ya, sehingga di keesokan harinya dia akan menjadi orang yang mustayqidz ya, sadar bahwa dia harus selalu konsisten dalam kebaikan, selalu dalam kehidupannya untuk mencari kebaikan demi kebaikan, karena itu yang membahagiakan dia. Sekali lagi, bi ibaratin ukhra, saya sampaikan ya, dari beberapa yang kita baca dari kajian kitab Tibyan ini, di antara faedah yang bisa kita ambil faedah adalah bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi berupa mimpi ya. Mimpi yang salih, mimpi yang kemudian menyadarkan diri seseorang ya. Di sini ya, apa yang dikatakan, ajibtu min jismin wa min sihhatin, aku kagum pada badan yang sehat dan seorang pemuda yang sehat badannya ya, tapi pemuda tersebut berlalu malam panjang ya dengan tidurnya, tidak bangun malam qiyamul lail, tidak memurojaah hafalan Al-Qur'annya, sedangkan kematian itu tidak bisa dia aman dari kematian, dia tidak bisa aman dari sambaran kematian ya. Ketika kematian itu berjalan di malam hari. Ini kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang perlunya kita ta'ahud bil Quran, konsisten bersanding dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran setelah kita menghafalnya,
setelah kita diberikan karunia membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, ya. Jangan kemudian lalai, ya, jangan kemudian setelah diberikan karunia oleh Allah, eee, selesai hafalan, kemudian ada hal yang lain, ya, terlena dengan dunia, kemudian dia i'rad an dzikril Qur'an, dia berpaling dari kebiasaan yang pernah dia lakukan dulu, dari waktu kecilnya mungkin, waktu mudanya, atau waktu saat dia di pondok, kemudian setelah lulus pondok, kemudian melihat gemerlapnya dan indahnya, kebebasan di luar pondok mungkin ya, ya, banyak godaan-godaan di luar pondok mungkin ya, atau siapapun ya, ini kemudian, eee, lupa dengan kebiasaan terdahulunya ya, padahal mungkin sudah pernah ditakrim, di wisuda, menjadi hafizul Quran, diberikan syahadah, pengakuan bahwa dia telah selesai menyelesaikan hafalan Al-Quran, jadi kemudian lalai ya, ya kemudian dia tinggalkan, ini tentu meskipun tidak ada athar yang sahih ya, atau hadis-hadis yang sahih yang menyampaikan ancaman tentang, perilaku penghafal Quran yang melupakan itu ya, tetapi, ini, tidak boleh, Allah dan Rasulnya melarang ya, bahkan Rasulullah memerintahkan agar, menginstruksikan agar, senantiasa tetap menjaga hafalan Al-Qur'annya dan tidak boleh dia berpaling darinya, tetap dia memurojaah hafalan Al-Qur'annya ya, sampai hafalan itu benar-benar itqan ya, sampai hafalan itu benar-benar lancar. Jangan kita kira orang yang hafalan Al-Qur'annya itu lancar, itu karena, eee, karunia akalnya ya, karena Allah mengkaruniai kemudahan di akalnya untuk, memurojaah sekali, 2 kali selesai, kemudian dia tawakal dengan akalnya, dengan kepandaiannya, kemudian bisa hafal hafalannya mungkin. Tidak, ya. Kita lihat orang-orang yang, hafalan Al-Qur'annya lancar, kemudian bersih ketika dimihrabkan, dia menjadi imam, ya, kemudian dia membaca hafalan Al-Qur'annya, ya, hafalan Al-Qur'annya bisa dinikmati oleh makmum, ya, kemudian bersih, tidak ada salah, itu didapat dengan tawakal pada, eee eee, akalnya saja, tidak, didapat dengan mudah, tidak. Tentu mereka sudah iltizam atau ta'ahud bil Qur'an ya, senantiasa berdekatan dengan Al-Qur'an, senantiasa konsisten dengan murojaahnya ya. Maka itu fadilah yang Allah berikan pada mereka. Jadi tidak bisa didapat hafalan lancar itu dengan hanya, eee, bersandar pada kepandaian ya, kemudian dia menyangka, hafalan saya akan langgeng selamanya sampai hari tua, tidak. Ya, tetapi mungkin hafalan Al-Quran itu, ya kelancaran hafalan Al-Quran itu diraih dengan ikhlasun niyah, dengan dia jujur kepada Allah, ya, dia ikhlas menghafal Al-Quran, dan sepanjang masa, sepanjang dia hidup, dia akan rindu untuk membaca Al-Quran dan membacanya. Ya. Ada waktu kosong, dia akan langsung bersahabat dengan Al-Quran, ya, dan dia merasa kalau lewat ada waktu tersia-sia dengan tidak membaca Al-Quran, dia akan sedih, dia akan tidak bahagia. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa jazakumullah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hifdhan mujidan. Inna nas'aluka hifdhan mujidan wa tsabbithu fi fuatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahfadtana minal Qur'an fardudhu lana inda hajatuna ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.